Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila qiyami yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan pemirsa di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini dengan taufik dan rahmatnya kita dapat melakukan kajian ini walaupun secara daring melalui Zoom ataupun streaming ICC atau bidar ICC. Mudah-mudahan akan menambah ilmu kita, menambah dan menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita haturkan kehadiran tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga suci beliau serta sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Tema kali ini yang akan kita bahas adalah keniscayaan kemaksuman. Jadi kalau dalam flyer yang disebarkan kemaksuman para imam suci Ahlul Bait khususnya adalah apa salahnya atau di mana salahnya? Nah, jawabannya adalah menurut saya justru bukan pada salah di mana atau apa salahnya, tetapi justru adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan para imam Ahlul Bait alaihimussalam sebagai pelanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang akan melanjutkan misi risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka haruslah pribadi-pribadi yang maksum sebagaimana para nabi alaihimussalam adalah pribadi-pribadi yang maksum. Itulah keyakinan para pengikut Ahlul Bait atau yang disebut dengan Syiah Ahlul Bait, khususnya Syiah 12 imam atau yang disebut dengan Imamiyah atau Itsna Asyariyah. Mengapa demikian? Karena kita pahami arti daripada kemaksuman itu adalah keterjagaan. Dan dalam pribadi seorang nabi, begitu juga pribadi seorang imam adalah diperlukan adanya 3 jenis keterjagaan. Keterjagaan dari kesalahan dan dosa dalam hal penerimaan ajaran suci Islam. Kalau Nabi misalnya didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, maka begitu juga pada para imam alaihimussalam, mereka juga haruslah benar, tidak salah dalam hal penerimaan ajaran ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah pemahaman dalam penerimaan. Tidak boleh seorang nabi salah paham terhadap apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril misalnya, yang menjadi penghubung wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Begitu juga seorang imam yang mendapatkan ajaran daripada Nabi misalnya, ataupun dari imam yang sebelumnya, maka mereka juga haruslah terjaga, tidak salah dalam hal memahami apa yang mereka terima dari Nabi atau para imam sebelumnya. Mengapa demikian? Mengapa keharusan dan keniscayaan tersebut? Karena fungsi dan peran seorang nabi atau imam dalam rangka untuk memberikan petunjuk, memberikan jalan kepada umat, kepada manusia, itu haruslah jalan itu, petunjuk tersebut adalah memang jalan dan petunjuk yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya keterjagaan, tanpa adanya kemaksuman, maka di saat menerima bisa jadi dia salah dalam penerimaan, bisa jadi dia akan salah dalam memahami penerimaan. Maka yang akan disampaikan kepada umat adalah juga sebuah kesalahan. Pada poin kedua ini adalah mencakup pemahaman dan juga pada penyampaian kepada umat. Di situ diharuskan bahwa penyampaian dan pemahaman dalam penerimaan, atau lebih dulu pemahaman dalam penerimaan, serta kemudian disampaikan dengan cara yang benar tanpa adanya kemaksuman, maka akan terdistorsi atau akan berubah daripada yang semestinya disampaikan. Dan yang ketiga adalah dalam pelaksanaan. Seorang nabi atau seorang imam sebagai representatif Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan di atas muka bumi, yang tiada lagi selain beliau ini yang merepresentasi Tuhan dan ajarannya di atas muka bumi. Maka jika apa yang dilakukan oleh seorang nabi atau imam adalah sebuah kesalahan, apalagi adalah sebuah pelanggaran, maka berarti tidaklah kita bisa saksikan, tidaklah kita bisa memastikan bahwa apa yang dijalankan, apa yang dibumikan di tengah-tengah masyarakat atau di tengah umatnya itu adalah sesuatu yang benar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika itu belum tentu benar, maka tidak bisa diklaim bahwa itulah syariat Tuhan, itulah jalan yang memang diinginkan oleh Tuhan sehingga bisa menghantarkan manusia kepada keselamatan, menghantarkan manusia kepada apa yang memang nantinya di akhirat betul menjadi sesuatu yang disediakan oleh Tuhan untuk mereka. Dengan kata lain, jika di salah satu dari tiga ini terjadi kesalahan, maka yang ada adalah kesesatan, bukanlah petunjuk, bukanlah hidayah. Ini tiga hal yang harus seorang maksum atau seorang imam atau seorang nabi berada dalam keterjagaan, kepastian, sehingga kita punya jaminan bahwa apa yang sampai kepada kita melalui nabi dan para imam adalah hal yang memang betul, itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan menghantarkan manusia kepada jalan yang benar dan jalan keselamatan.
tidaklah sebaliknya yang justru akan menjauhkan manusia daripada jalan yang benar, jalan keselamatan serta hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini secara hukum logika atau rasional, akal setiap kita bisa memahami akan kemestian dan keniscayaan kemaksuman pada Nabi dan para imam alaihimussalam. Kemudian ketika akal menerima dan mengharuskan hal tersebut, maka perlu untuk kemudian dicari ataupun dikuatkan, ataupun kita harus juga menemukan dalil tersebut dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi yang mutawatir, yang sudah pasti kebenarannya. Karena itu ada beberapa ayat Quran yang biasanya dijadikan oleh para ulama kita, para teolog khususnya dalam ilmu kalam, begitu juga dalam usul fiqh, untuk membuktikan atas keterjagaan dan kemaksuman para imam alaihimussalam. Saya batasi pembahasannya dengan para imam, karena pada Nabi itu adalah sebuah keniscayaan. Semua kaum muslimin telah meyakini itu sebagai konsekuensi daripada Nabi adalah satu-satunya representasi Tuhan yang terakhir kepada umat manusia ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga para nabi sebelumnya. Adapun untuk para imam sebagaimana keyakinan dari pengikut Ahlul Bait alaihimussalam, biasanya para ulama kita baik pada ilmu kalam, ya, teologi, dan juga pada usul fiqh sebagai logika memahami hukum-hukum Allah yang kita sebut dengan fikih, dan bagaimana kemudian Al-Quran dan juga As-Sunnah, pada khususnya As-Sunnah, lebih khusus lagi sunnah para imam maksum atau para imam Ahlul Bait, juga adalah sebagai sandaran hukum, sebagai punya otoritas sebagaimana sunnah Nabi. Maka para ulama ilmu usul fiqh juga membuktikan dengan dalil-dalil yang akan kita sebutkan, dan tentu juga dibahas oleh para mufassir, khususnya mufassir dari kalangan para pengikut Ahlul Bait, dan juga bisa kita temukan dalam para mufassir dari atau sebagian mufassir Ahlus Sunnah yang juga punya pandangan yang sama, bahwa ayat itu meniscayakan, ayat itu mengharuskan adanya keterjagaan atau kemaksuman. Hanya saja kemudian bisa jadi misdak atau pribadi-pribadi di luar, di alam realitas yang dipahami berbeda antara mazhab Ahlus Sunnah dan Syiah. Ayat pertama yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini adalah ayat 59 daripada surat An-Nisa. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasul, yaitu Nabi Muhammad. Dan ulil amri, dalam kurung pemegang kekuasaan di antara kamu. Sesuai dengan terjemahan Departemen Agama. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu kembalikanlah kepada sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di ujung ayat ini ada penekanan, diulang lagi, selain di atas ada kata wahai orang yang beriman, di bawah ditekankan lagi jika kamu beriman. Ini jika kamu betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang menjadi pilar pembukti bahwa seseorang itu beriman, yaitu keyakinan akan Allah dan keyakinan akan hari akhir. Di ayat ini ditambah juga bahwa juga adalah pilar keimanan, bukti bahwa kalian beriman adalah mentaati Rasul dan ulil amri. Dalam ayat ini, seperti yang saya katakan tadi bahwa sesuai dengan terjemahan yang ada di misalnya Departemen Agama, kata ulil amri disebutkan dalam kurung adalah pemegang kekuasaan. Ya, ini para pemimpin di setiap negara, baik itu berupa presiden atau dia berupa katakan raja dalam sistem kerajaan, atau mungkin dalam sistem yang lain, maka setiap yang berkuasa itulah disebut dengan ulil amri, yang ketaatannya digandengkan dengan ketaatan Allah dan Rasulnya. Hanya saja pemahaman Ahlus Sunnah secara umum adalah bahwa ketaatan kepada ulil amri yang merupakan pemegang kekuasaan di sini adalah tidaklah mutlak, atau dalam bahasa usul fiqih biasanya disebut dengan muqayyad. Artinya ada catatan, ada persyaratan ketaatan kepada ulil amri tersebut, yaitu jika memang apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lakukan adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulnya. Sehingga dengan demikian tidak meniscayakan ayat ini kepada apa yang kita yakini dalam Syiah Imamiyah khususnya adalah kemaksuman, bahwa ayat ini tidaklah berhubungan menurut Ahlus Sunnah secara umum, mayoritas Ahlus Sunnah tidaklah berhubungan dengan kemaksuman, karena ketaatan kepada wali amr atau ulil amri, pemegang kekuasaan di ayat ini adalah ketaatannya diikat, ada catatan, disyaratkan mereka taat atau mereka sesuai, perintah-perintah mereka sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Dan yang kedua adalah karena di dalam ayat ini setelah perintah ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, ayat itu mengatakan, dan jika kalian berselisih, maka kembalikanlah untuk memutuskan perselisihan kalian itu kepada Allah dan Rasulnya. Tidak disebut lagi serta ulil amri. Artinya itu menunjukkan menurut pemahaman mayoritas Ahlus Sunnah bahwa ulil amri bukanlah penentu. Ulil amri bukanlah kemudian barometer kebenaran. Sehingga
tidak dikembalikan kepada mereka, tapi dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan bisa jadi justru ulil amri yang salah ketika dikembalikan masalah tersebut kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah dalil kedua mayoritas Ahlus Sunnah untuk menyatakan bahwa pada ulil amri ini bukanlah sebagai sebuah kepastian, keniscayaan mereka harus maksum. Kita akan bahas dua masalah ini, yakni yang pertama, mengapa ulil amri dipahami sebagai mereka sebagai penguasa dan tidak harus maksum, karena tadi bahwa tidak ada katakan ketaatan yang mutlak. Dari mana pemahaman ketaatan itu bukanlah ketaatan mutlak? Selain apa yang tadi saya sampaikan, yang kedua, para ulama Ahlus Sunnah berangkat daripada pemahaman secara bahasa, susunan bahasa yang ada di dalam ayat ini. Mereka mengatakan bahwa di saat Allah memerintahkan ketaatan kepada Allah dan Rasul, Allah menggunakan kata kerja ati'u yang diulang dua kali. Ketaatan kepada Allah dengan kata kerja ati'u tersendiri, dan ketaatan kepada Rasul yang juga menggunakan ati'u secara mandiri. Sementara pada kata ulil amri tidaklah lagi menggunakan kata ati'u ulil amri. Tetapi kata ulil amri digandingkan dengan Rasul tanpa ada ati'u yang baru. Menurut pemahaman Ahlus Sunnah, ulama Ahlus Sunnah, bahwa di sini menunjukkan bahwa beda antara ketaatan kepada Allah dan Rasul dengan ketaatan kepada para ulil amri. Ketaatan kepada Allah dan Rasul ditekankan dengan kata ati'u sendiri-sendiri, itu menunjukkan akan kemutlakan. Tidak lagi dibatasi, tidak lagi ada syarat, tetapi mutlak Allah harus ditaati, Rasul harus ditaati. Sementara pada ulil amri tidak menggunakan kata khusus, kata mandiri, ati'u, taatilah, tetapi hanya digandengkan saja. Dan itu menunjukkan adanya keterbatasan dan ketidakmutlakan. Dalil yang seperti ini menurut ulama Syiah kembali kepada apa yang ada dalam tata bahasa Arab, justru sebaliknya, justru berbeda. Kenapa? Karena di saat kata itu digunakan sendirian, itu adalah, atau dengan kata lain, di saat diulang, maka berarti berbeda antara yang pertama dengan yang kedua. Yakni pengucapan, pelafadan disebutkan oleh Allah dua kali, itu bukan sia-sia. Itu bukan kemudian tidak punya makna, tetapi justru punya makna yang berbeda. Yaitu, yakni ulama Syiah meyakini ketika Allah SWT menyebutkan ati'ullaha dan menyebutkan lagi ati'ur rasulah, disebutkan lagi kata ati'u, artinya pada ati'u yang berhubungan dengan Allah dan ati'u yang berhubungan dengan Rasul itu berbeda. Bukan justru sama, tetapi yang ulil amri berbeda, bukan. Tapi justru ati'u untuk Allah dan ati'u untuk Rasul itu berbeda. Dan sebaliknya juga, ati'u untuk Rasul dan ati'u untuk ulil amri itu justru sama, karena tidak diulang lagi. Di dalam bahasa nahwu misalnya, tata bahasa Arab, begitu juga dalam pemahaman usul fiqh, bahwa penggunaan sebuah kata itu akan menjadi lebur dalam kata tersebut, yakni dalam objeknya, dan tidak bisa digunakan pada kata yang lain. Karena itu dia harus, kalau mau digunakan juga untuk yang lain, maka dia harus menggunakan pengulangan
ketika memang tidak sama, kecuali memang beda. Kalau beda, maka tidak perlu untuk diulang lagi, sehingga peleburannya menjadi satu kali. Tapi kalau itu 2 kali, artinya harus dilebur 2 kali, harus dilebur dalam objek yang pertama dan dilebur dalam objek yang kedua, maka itu maknanya pasti beda dan tidak mungkin menggunakan satu kata. Lah, apa yang membedakan antara ati'u Allah yang dengan ati'u kepada Rasul? Apakah domain ketaatan, yakni ketaatan yang mutlak, atau yang satunya ketaatan yang terbatas atau muqayyad, yakni ketaatan kepada Rasul juga dibatasi? Wah, tidak mungkin begitu. Itu artinya juga menolak kemaksuman Rasul. Enggak. Tetapi justru ketaatannya, jenis ketaatannya yang berbeda. Atau dengan kata lain, dasar ketaatannya yang berbeda. Kalau ati'ur Rasul, ketaatan kepada Rasul itu adalah secara secara vertikal dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita mengapa taat kepada Rasul? Karena diperintahkan oleh Allah untuk taat kepada Rasul. Karena konsekuensi kepada ketaatan kepada Allah itu adalah dengan melaksanakan perintah Allah untuk taat kepada Rasul. Itu kata ati'u yang kedua. Artinya ketaatannya sesuai dengan perintah Allah yang disebut dengan perintah maulawi, perintah Dia sebagai Tuhan. Tapi untuk ati'ullah, untuk ketaatan kepada Allah, kita taat kepada Allah karena mengikuti perintah Allah untuk taat kepada kita sebagai Dia Tuhan, itu tidak bisa. Itu terjadi namanya daur. Itu terjadi namanya lingkaran siklus yang akan kembali kepada dirinya, yang dalam ilmu logika itu batil, itu adalah tidak benar. Ada falasi di situ, ada kesalahan. Yakni ketika kita mengatakan bahwa taatlah engkau kepada Allah. Katanya siapa? Kata Allah. Pertanyaannya, loh kenapa saya harus taat kepada Allah? Jawabannya adalah karena itu perintah Allah. Kita akan mundur ke belakang. Siapa yang mengharuskan kita untuk taat kepada Allah sehingga harus mengikuti perintahnya untuk taat kepada Dia? Nah, itu akan namanya daur, akan kembali kepada dirinya. Tidak ada tangga lain yang harus menopang Dia. Artinya kita tidak bisa untuk berpegang kepada sesuatu yang mana sesuatu itu sendiri yang menyuruh kita untuk berpegang kepadanya. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Ini namanya daur. Ini namanya adalah siklus. Saya mau contohkan misalnya bahwa kita perlu taat kepada orang tua kita, misalnya. Perlu mengikuti orang tua kita. Tentu dengan ketaatan yang terbatas. Tapi kalau seorang anak misalnya diperintahkan oleh orang tuanya, nak, kau harus ikut aku, misalnya. Harus mendengarkan perintahku. Anak itu kemudian bertanya, lah kenapa saya sebagai anak harus mengikuti orang tua? Maka jawaban kita adalah itu adalah yang kita yakini mewajibkan setiap anak untuk ikut orang tuanya. Bukankah kamu anak? Bukankah aku orang tuamu? Tapi kalau anak itu kemudian bertanya lagi, siapa yang mengharuskan kita untuk ikut Tuhan? Apa kita jawab, ya Tuhan itu sendiri? Enggak. Itu namanya daur. Harus ada jawaban lain. Ya, karena itu adalah tidak logis, tidak punya basis rasional. Maka jawabannya di sini bahwa
yang mewajibkan kita untuk ikut Tuhan itu bukan Tuhan sendiri, tapi adalah akal kita, ya, hati nurani kita, akal sehat setiap kita, yang kita memahami bahwa kita adalah makhluknya, kita adalah ciptaannya, kita tidak mungkin ada sendiri, kita tidak mungkin menciptakan diri kita sendiri, maka berarti Tuhan yang menciptakan kita, dan Tuhan juga memberikan berbagai fasilitas kepada kita, maka akal sehat kita mengatakan berarti kita harus mengikutinya, kita harus taat. Jadi ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Tuhan itu adalah ketaatan yang bersumber daripada akal sehat kita, akal budi kita. Lah, kemudian kenapa dalam ayat ini Allah juga menyuruh kita? Nah, perintah di sini, suruhan di sini, kata kerja yang menunjukkan fi'lul amr, perintah itu bukanlah sama dengan perintah yang kedua. Yang di situ yang kedua kita katakan tadi maulawi, sebagai Tuhan yang memang harus ditaati. Di sini adalah disebut dalam istilah para ulama namanya irsyadi. Perintahnya adalah perintah petunjuk, bukan perintah yang punya otoritas untuk kemudian ditaati. Enggak, otoritas ketaatannya pada sesuatu yang lain, yaitu kepada akal sehat. Perintah petunjuk itu apa? Perintah untuk kemudian menunjukkan itu apa? Itulah yang seperti misalnya kita mendengarkan perintah dari dokter misalnya. Dokter itu ketika menyuruh pasiennya, wahai pasienku, karena kau sakit tertentu, maka janganlah makan ini, janganlah minum itu. Ya, karena kamu sedang batuk misalnya, maka jangan minum es. Apakah ketaatan kita kepada dokter itu ketaatan seperti kepada Tuhan? Dalam artian, oh karena dia Tuhan, dia punya otoritas sebagai Tuhan yang harus ditaati? Tidak. Tapi di situ dokter hanya menyarankan, dokter hanya menunjukkan akan bahaya. Maka kita dengan akal sehat kita mengatakan, oh tidak boleh kita menjatuhkan diri kita dalam bahaya dengan misalnya meminum es, dan itu melanggar perintah dokter. Ya, jadi pelanggarannya karena dokter memerintahkan kepada kita irsyad, yakni menunjukkan sebuah realitas yang mungkin kita tidak tahu. Itu namanya adalah disebut dengan irsyad. Jadi ati Allah, perintahnya, fi'il amarnya adalah fi'il amar irsyad. Sedangkan yang kedua, ati rasulah, itu ketaatan kepada Allah sebagai maulawi. Jadi di sini ketaatan kepada Allah mutlak, ketaatan kepada Rasul juga mutlak, tapi ketaatan sama-sama mutlaknya bukan ditentukan oleh kata atiu, tapi karena memang Allah ketaatannya mutlak sebab dia adalah yang segala-galanya, dalam artian tidak pasti dia karena maha sempurna tidak mungkin salah, dia adalah maha bijaksana tidak mungkin salah. Begitu juga Rasul yang diperintahkan oleh Allah untuk kita taati adalah ketaatan mutlak. Dia adalah wakilnya, dia adalah dutanya, dia adalah representasinya, dan dia bisa dibuktikan bahwa pasti benar. Dalam ayat-ayat Quran yang lain menunjukkan bahwa Allah ketika memilih Nabi itu adalah dengan hak, dengan benar. Dan mereka semua itu adalah orang yang sudah mendapatkan petunjuk Tuhan, sehingga tidak mungkin salah. Ya, jadi ketaatan mutlak dan tidak itu atau ketaatan mutlak kepada Allah dan ketaatan mutlak kepada Rasul dalam ayat ini bukan karena atiu, tapi karena yang lain. Pasti kemutlakan itu. Tapi perbedaan atiu yang pertama dengan atiu yang kedua adalah karena ini yang satu adalah perintahnya irsyadi, yakni pendukung, yakni menunjukkan saja. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan, sebagaimana kamu, akalmu bisa memahami untuk taat kepadaku, aku juga tambahkan, aku juga kuatkan, aku juga tunjukkan bahwa memang kalian harus taat kepadaku. Kira-kira begitu.
Sedangkan taat kepada Rasul adalah ketaatan yang merupakan maulawi, perintah Tuhan sebagai Tuhan. Karena itu ketika ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul dipahami secara mutlak, dan untuk ulil amri tidak disebutkan lagi kata atiu, itu menunjukkan bahwa ulil amri posisinya sama dengan Rasul. Sehingga ketaatan kepada ulil amri juga adalah ketaatan mutlak sebagaimana ketaatan kepada Rasul. Sehingga di sini tidak diulang lagi. Jadi ketika kata ati'ur Rasul menunjukkan kepada ketaatan mutlak dan juga menunjukkan kepada ketaatan maulawi, maka di sini juga di ulil amri juga ketaatannya mutlak. Tidak bisa digunakan kata ati'u untuk Rasul mutlak, sementara untuk ulil amri tidak mutlak. Itu tidak bisa. Secara bahasa itu salah. Secara pemahaman usul fikih juga salah. Penggunaan sebuah kata itu, sebuah lafaz itu adalah hancur dalam objeknya. Ya, jadi ketika kita mengatakan misalnya kita bilang buah mangga, ya, maka yang kita pahami orang yang mendengar, setiap orang yang mendengar memahami bahwa orang itu memang ingin buah mangga. Kata buah yang digunakan di pertama yaitu untuk mangga. Ya, tidak bisa kemudian dengan kata buah mangga, tapi yang diinginkan misalnya rambutan. Tidak bisa. Kata mangga ya untuk mangga. Dan buah itu melebur di kata mangga itu. Sehingga tidak ada lagi. Ya. Kecuali kita bilang misalnya saya ingin beberapa buah. Nah, baru. Karena beberapa buah artinya bisa. Kemudian untuk mangga dan untuk yang lain. Itu pun biasanya orang menggunakan kata juga. Saya butuh atau saya ingin buah mangga, saya ingin juga buah dan seterusnya. Jadi ini adalah dasar yang diyakini oleh umat Syiah bahwa kata ulil amri di sini ketaatannya juga adalah mutlak sebagaimana ketaatan Rasul, karena dalam kata kerja di sini tidaklah diulang sehingga berarti adalah sama. Dan kalau ketaatan kepada ulil amri itu mutlak, maka berarti ulil amri itu harus maksum, harus terjaga dari dosa dan salah. Tidak mungkin dia melakukan salah, karena ketaatan mutlak itu meniscayakan, menuntut, dan tidak mungkin dia salah tapi juga tetap harus diikuti, harus ditaati, ya, tidak mungkin. Jadi Allah menyuruh kita kepada kesalahan. Kemudian yang kedua tadi kenapa di ayat di kelanjutan ayatnya tidak disuruh kembalikan kepada ulil amri juga, tapi Allah menyuruh kalau ada perselisihan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa di sini tidak ada dan ulil amri? Ahlus Sunnah tadi meyakini bahwa kenapa tidak disebut demikian? Karena ulil amrinya bisa salah, bisa benar, atau bahkan ulil amri sendiri yang akan dihakimi dengan Allah dan Rasul, dengan nilai atau dengan hukum perintah Allah dan Rasul. Kita bilang tidak, bukan begitu. Pemahaman ulama Syiah bukan begitu. Justru, ya, kembali seperti yang tadi, kebalikannya. Justru ketika tidak disebutkan dalam ayat ini ulil amri lagi, itu menunjukkan bahwa kata Rasul itu adalah mencakup Rasul sebagai Nabi. Dan Rasul yaitu seperti Nabi Muhammad. Dan di dalamnya juga mencakup ulil amri. Loh kok bisa? Ya, karena Rasul itu adalah sebuah kata yang ketika ada di alam luar, di alam khariji, di alam realitas, itu adanya sebagai alternatif, atau ya adanya adalah salah satu dari dua. Di satu masa di situ ada Rasul dan tidak ada imam. Kalau sudah ada Rasul pasti tidak ada imam. Kalau sudah ada Rasul pasti tidak ada ulil amri. Tapi kapan ulil amri itu ada? Di saat tidak ada Rasul. Justru ulil amri itu menggantikan posisi Rasul. Artinya dia adalah dengan kata lain juga adalah Rasul, walaupun secara istilah dibedakan. Artinya untuk membedakan antara Rasul yang 25
untuk membedakan bahwa Rasul itu mendapat wahyu, sementara para imam misalnya tidak mendapat wahyu, itu karena itu kemudian secara istilah kita bedakan. Ada namanya Rasul, ada namanya imam. Tapi kalau melihat fungsinya, kalau melihat perannya adalah sama. Fungsi dan peran seorang imam adalah menduduki fungsi dan peran seorang Rasul di saat sudah tidak ada lagi Rasul. Karena itu ketika disebut ar-Rasul, itu adalah sama dengan yang di atas kita sebut ar-Rasul wa ulil amri. Yang tadi kita katakan satu paket karena ketaatannya sama, yaitu ketaatan secara maulawi dari Allah dan ketaatannya adalah mutlak. Maka ketika ada perselisihan, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni kepada Al-Quran. Dan juga kembalikanlah kepada Rasul untuk bisa memutuskan apa Rasul itu, yakni hadis, yakni sunnah. Dan sunnah Rasul itu apa? Yakni apa yang disabdakan Rasul, apa yang dicontohkan Rasul, apa yang ditetapkan oleh Rasul di saat beliau hidup. Dan juga apa yang disabdakan oleh ulil amri, yakni para imam, apa yang dicontohkan oleh para imam, dan apa yang ditetapkan oleh para imam di saat beliau sudah tidak ada, yang di saat Rasul tidak ada, di mana ada para imam yang menduduki kedudukan Rasul. Itu kenapa justru di sini tidak diulang. Ya, itu saya katakan pemahaman Syiah. Selain tadi kita sebutkan pemahaman Ahlus Sunnah mayoritas yang punya pemahaman yang beda, tapi tentu di kalangan Ahlus Sunnah juga ada yang memahami seperti Syiah. Di antaranya adalah Fakhrul Razi. Fakhrul Razi dalam tafsirnya, itu tafsir Al-Kabir, itu menyebutkan bahwa pemahaman ayat ini adalah meniscayakan ulil amri itu adalah sebagai ketaatannya juga mutlak. Ya, karena itu berarti seperti Fakhrul Razi harus membuktikan apakah ada yang kemudian juga maksum selain Allah dan Rasul. Pasti benar dan tidak mungkin salah. Makanya Fakhrul Razi kemudian berusaha untuk mendirikan atau meyakinkan bahwa harus ada. Loh, bagaimana manusia bisa tahu bahwa dia maksum? Makanya kemudian dia menyampaikan konsep yaitu bahwa sama dengan kalau dalam usul fikih disebut ijma, yaitu hadis Nabi yang kemudian dijadikan sandaran bahwa ini hadis Nabi yang katakan dalam paling tidak referensi Ahlus Sunnah mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalal. Bahwa kalau sudah menjadi kesepakatan, kalau kesepakatan umat tentu di dalam sesuai pemahaman itu adalah pasti benar. Paling tidak, kalaupun tidak umat, tapi ulama umat, ini para elit umat sepakat, berarti sudah benar. Jadi kemaksuman itu karena adalah disepakati oleh para ulama. Jadi kalau mau lihat sendiri-sendiri, akal sendiri-sendiri para ulama bisa benar, bisa salah. Tapi akal bersama itu kemudian dipastikan benar. Itu dalam konsep ijma Ahlus Sunnah. Dan di ayat ini juga dipahami begitu. Dalam artian ulil amri itu maksudnya adalah kesepakatan para ulama. Ya. Jadi bukan pemegang kekuasaan, tapi kesepakatan para ulama. Walaupun bisa saja kesepakatan para ulama itu kemudian dengan diwakili oleh satu, ditunjuk satu di antara mereka yang kemudian memegang kekuasaan, dan itulah ulil amri yang harus ditaati. Ketaatannya juga mutlak. Sedangkan Syiah yang meyakini bahwa di sini ulil amri adalah harus maksum, kita coba lihat dalam ayat lain atau hadis siapa yang memang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang maksum. Ya, ini tadi saya sudah sampaikan. Ya, Syiah meyakini justru dengan mayoritas Sunni ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak, ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Dalilnya apa? Tidak diulangnya kata atiu ulil amri. Kita sebutkan justru dengan tidak berulang itu menunjukkan sama, itu sama-sama mutlak. Sedangkan berulangnya pada Allah dan Rasul itu berbeda antara Allah dan Rasul. Tapi perbedaannya bukan antara mutlak dengan tidak, tetapi antara irsyadi dan maulawi. Tadi kita sudah jelaskan apa itu irsyadi dan maulawi. Dan kemudian kita juga sebutkan dalil yang kedua bahwa
pengembaliannya, yakni sebagai kata putusnya adalah Allah dan Rasul, tidak disebutkan lagi ulil amri, karena seperti tadi kita sebut adalah justru ulil amri itu adalah representatif Rasul, atau dengan kata lain satu paket. Ketika disebutkan Rasul, maka disitulah juga dimaksudkan dengannya ulil amri. Oke. Kemudian seperti Syiah yang meyakini ulil amri adalah ahlul bait, maka harus ada dalilnya. Maka dalil mereka yaitu ayat 33 surat Al-Ahzab, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira." Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlul bait, dan membersihkan dengan atau sebersih-bersihnya. Untuk memahami ayat ini menunjukkan kepada kemaksuman, kita akan bahas, akan kita jelaskan beberapa hal berikut atau potongan ayat-ayat itu. Yang pertama adalah innama yuridullah. Yang pertama Allah menyebutkan dengan kata innama. Innama itu dalam bahasa Arab artinya lil hasr, artinya ada pembatasan, artinya hanya, artinya bukan untuk semua, tapi untuk tertentu saja. Yang kedua, di sini ada ayat yang menyebutkan yuridullahu. Di situ ada irada. Irada itu artinya kehendak, keinginan, maksud. Tuhan bermaksud, Tuhan berkeinginan, Tuhan berkehendak. Pertanyaannya adalah, keinginan Allah pada ayat ini apakah termasuk kepada keinginan tasyri'iyah atau termasuk kepada keinginan takwiniyah? Apa beda keduanya? Bedanya adalah tasyri'iyah itu adalah keinginan Tuhan yang di alam syariat, yakni keinginan Tuhan yang disampaikan dalam bentuk perintah dan larangan. Jadi misalnya Tuhan menyuruh kita sholat, Tuhan menyuruh kita puasa, Tuhan menyuruh kita melakukan kebaikan dan seterusnya. Pada saat yang sama, Allah menyuruh dari kita untuk meninggalkan maksiat, meninggalkan pencurian, meninggalkan katakan penipuan, ya, pembunuhan, zina dan seterusnya. Keinginan Tuhan untuk kita melakukan kebaikan dan untuk kita meninggalkan keburukan. Yang kata lain, keinginan Tuhan untuk kita bertakwa, ya, keinginan Tuhan untuk kita tidak menjadi orang yang katakan penentang. Dan pada iradah tasyri'iyah ini tidak semua keinginan Tuhan itu terlaksana. Loh kok bisa? Iya, karena Tuhan memberikan kebebasan pada setiap manusia untuk mau melakukan atau tidak. Ya. Karena itu kita menyaksikan bahwa Tuhan sebenarnya ingin semua manusia itu bertakwa. Ingin semua manusia itu melakukan semua kebaikan dan meninggalkan keburukan. Tapi secara realitas kita saksikan bahwa hanya sebagian manusia yang melakukan perintah Tuhan. Hanya sebagian manusia yang meninggalkan katakan keburukan. Tapi sebagian yang lain justru melakukan keburukan, justru meninggalkan kebaikan. Ya, mungkin kita juga lihat pada diri kita sendiri. Diri kita sendiri ada perintah Tuhan yang kita lakukan dan ada yang kita tinggalkan. Ada larangan Tuhan yang kita lakukan, ada larangan Tuhan yang kita tinggalkan. Berarti keinginan. Yang kedua ada namanya iradah takwiniyah, yaitu di mana keinginan Tuhan itu pasti terjadi. Misalnya ini berlaku untuk hukum alam yang Tuhan ciptakan. Misalnya bahwa Tuhan menginginkan setiap sesuatu yang jatuh itu jatuhnya ke bawah. Karena Tuhan menciptakan apa yang disebut dengan misalnya gravitasi bumi. Sehingga sesuatu itu tertarik ke bawah, tidak kemudian ke atas misalnya. Itu namanya keinginan Tuhan secara takwini.
Tuhan menginginkan bahwa api itu membakar, air itu bisa mendinginkan, air itu bisa mematikan api. Tuhan menginginkan bahwa misalnya benda besi itu adalah keras, misalnya. Dia ketika dihantamkan kepada benda yang lain, maka di situ mana yang kuat, dialah yang akan bertahan, yang katakan lebih lemah akan hancur, misalnya. Dan seterusnya. Itu namanya iradah takwiniyah. Gula manis, misalnya. Benda-benda tertentu pahit, misalnya. Itu namanya iradah takwiniyah. Nah, pertanyaannya adalah keinginan Tuhan supaya ahlul bait itu adalah bersih, suci, ya, tidak ada dosa pada mereka. Itu keinginan yang mana? Coba kita pikir sejenak. Jawabannya adalah keinginannya pada takwiniyah. Loh, kenapa kok takwiniyah? Karena keinginan yang pasti harus terjadi. Loh, kenapa kok keinginan harus terjadi? Ya, kalau keinginannya untuk tasyri'iyah, bukan takwiniyah, artinya bisa jadi dan bisa tidak, itu berarti sama dengan yang lain. Sama dengan seluruh manusia. Tidak ada kekhususan bagi ahlul bait. Semua manusia diinginkan oleh Tuhan untuk masuk surga. Semua manusia diinginkan oleh Tuhan supaya berbuat baik. Sementara ayat ini menyebut Allah menginginkan dari ahlul bait. Berarti tidak ada gunanya penyebutan ahlul bait. Dan tidak mungkin ayat itu menyampaikan sesuatu yang tidak bermakna, yang tidak ada gunanya. Padahal diinginkan semua tapi disebutkan ahlul bait. Maka pastilah maksud ayat ini bukan tasyri'iyah, tapi takwiniyah. Kalau takwiniyah berarti harus terjadi. Itulah maksudnya kemaksuman. Itulah keterjagaan. Bukan Allah menginginkan, tapi bisa terjadi, bisa tidak. Seperti pada tasyri'iyah. Enggak. Terus, yang kedua, liyudhiba ankumur rijsa, atau yang ketiga, ayat ini adalah dipahami menggunakan kata an. Ya, yudhiba itu artinya menjauhkan. Yudhiba itu artinya membersihkan boleh atau menjauhkan boleh, mengambil boleh gitu ya. Tetapi bukan menggunakan min, tapi menggunakan an. Nah, ini salah satu ciri bahasa Arab yang mungkin tidak ada dalam bahasa Indonesia adalah penggunaan seperti ini. Jadi dalam bahasa Arab kita mengatakan akhadtul kitaba minal maktabati. Saya mengambil buku dari perpustakaan. Buku itu ada di mana? Ada di perpustakaan. Lalu kita ambil. Ya, jadi awalnya ada di perpustakaan, baru kita ambil. Saya mengambil handphone dari meja. Artinya handphone itu ada di meja. Apakah untuk ayat ini memang ahlul bait itu ada dosa, kemudian diambil oleh Tuhan, dibersihkan oleh Tuhan? Enggak begitu. Kenapa? Karena Tuhan tidak menggunakan min, tapi Tuhan menggunakan an. Dalam bahasa Arab, an itu artinya litab'id, artinya untuk menjauhkan. Yakni justru sama sekali tidak menempel di meja. Jadi kalau ada sesuatu yang jatuh dari atas, kemudian sebelum nempel di meja, saya ambil benda itu sehingga tidak nempel di meja. Itu dalam bahasa Arab menggunakan an. Ya, saya jauhkan. Jadi di sini menunjukkan bahwa ahlul bait itu dalam ayat ini bukan berdosa kemudian dimaafkan oleh Tuhan, bukan berdosa kemudian disucikan. Itu artinya sama dengan yang lain, sama dengan kata min. Dan artinya juga tidak menunjukkan kemaksuman. Yang keempat, di sini kita harus tahu apa maksudnya ahlul bait. Yang ini menjadi penting. Karena tadi kita pahami bahwa ayat sebelumnya memastikan ada ulil amri yang maksum. Yang itu maksudnya ahlul bait. Berarti siapa ahlul bait itu? Dan di ayat ini juga kita pastikan maknanya kemaksuman dengan dalil tadi. Nah, untuk memudahkan, saya langsung ambil daripada penafsiran yang ada dalam tafsir Misbah, yaitu tafsirnya Profesor Dr. Ustadz Quraish Shihab.
beliau dalam menafsirkan ayat ini menyampaikan beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yang dipahami oleh sebagian kaum muslimin, yang dimaksud dengan ahlul bait itu adalah semua kaum muslimin. Loh, kok bisa? Dari mana kata ahlul bait dipahaminya semua muslim? Ya, mereka mengatakan bahwa al-bait di sini, rumah di sini, bukan rumah yang dari batu itu. Sehingga maksudnya keluarga rumah, ya ahlun itu artinya keluarga. Keluarga rumah atau penduduk rumah, seperti kita sebut ahlul Madinah, artinya penduduk sebuah kota. Ahlul bait artinya penduduk sebuah rumah. Rumah maksudnya bukan katakan rumah batu petak yang ditinggali, ditempati oleh Rasulullah, bukan. Tapi kata al-bait di sini, kata mereka, maksudnya adalah Islam. Jadi ahlul bait artinya ahlul Islam. Dengan kata lain, semua kaum muslim. Ya, Allah menginginkan semua kaum muslimin itu nanti suci, gitu ayat ini mengatakan. Ini pemahaman seperti ini bisa diterima? Ya enggak bisa. Kenapa? Pertama, Allah menggunakan kata innama tadi, yang artinya ada pembatasan. Lah kalau semua kaum muslimin nanti akan disucikan oleh Tuhan, ya enggak ada gunanya kata innama. Ya, pembatasan itu menjadi tidak bermakna. Yang kedua, kalau kaum muslimin semuanya ahlul bait, dalam pemahaman para ulama kita Syiah, begitu juga yang dipahami oleh ulama ahlus sunnah, ya, sepakat itu bahwa dalam hukum fikih yang disepakati oleh ulama ahlus sunnah, mereka mengatakan ahlul bait itu tidak boleh menerima zakat. Nah, terus zakatnya kaum muslimin diserahkan kepada siapa? Kalau tidak boleh diserahkan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin itu ahlul bait, mau diserahkan ke yang lain, ke Kristen, Yahudi dan semacamnya, ya tidak mungkin. Kemudian yang kedua, pemahaman yang kedua bahwa kata ahlul bait di sini artinya Bani Hashim, artinya semua keturunan Hashim. Hashim itu siapa? Hashim itu adalah ayah daripada kakek Nabi. Jadi Abdullah, jadi Nabi Muhammad itu bin Abdullah bin Abdul Muttalib, ya, bin Hashim, terus ke atas bin Manaf bin Abdul Manaf dan seterusnya. Nah, berarti keturunan Hashim itu mencakup Abdullah dan keturunannya, ini Abdullah yang turun kepada Nabi Muhammad dan kemudian turun ke yang lain. Begitu juga mencakup Abu Thalib, karena Abu Thalib itu saudaranya ayah Nabi, itu Abdullah, yang juga anaknya Abdul Muttalib, yang berarti juga cucunya Hashim. Berarti kalau mencakup Abdul Muttalib, berarti mencakup juga Imam Ali dan keturunannya. Seperti Imam Syiah juga mencakup di situ. Tapi semua. Begitu juga mencakup misalnya keturunannya Abu Thalib, misalnya anaknya Aqil, ya, anaknya Ja'far, itu semua adalah mencakup. Termasuk juga adalah paman-paman Nabi yang lain. Keturunannya adalah juga tercakup dalam Bani Hashim. Termasuk juga Abbas, paman Nabi. Dan juga Abbas bin Abdul Muttalib. Karena itu para khalifah Abbasiyah itu juga menamakan dirinya sebagai Ahlul Bait. Dan tentu pemahaman ini adalah bertentangan. Pertama dengan kata innama, ya, yang tadi kita sudah sebutkan, bahwa itu artinya pembatasan. Dan jika yang dimaksudkan semua, walaupun memang ada pembatasan, tapi pembatasan yang masih sangat besar. Ya, pembatasan dari kaum muslimin yang katakan jumlahnya 1 miliar lebih, tetapi dibatasi dengan katakan sebagian dari mereka, yakni keturunan para Bani Hashim, tetapi juga mencakup Bani Abbas dan semacamnya, itu masih sangat-sangat besar. Yang kedua adalah bahwa ayat ini atau pemahaman ini tidak bisa kita terima karena adalah bertentangan dengan apa yang tadi kita sebut sebagai makna kemaksuman dalam pensucian itu. Maksud daripada pensucian itu kemaksuman seperti yang sudah kita jelaskan. Sementara ya kita lihat bahwa dalam sejarah para khalifah Bani Abbas itu ya melakukan banyak hal yang justru tidak menunjukkan akan yang semestinya bagian dari Islam, ajaran Islam.
Ditambah bahwa tidak semua yang katakan bersambung nasabnya itu kepada katakan yang disebut Bani Hashim, tidak semuanya adalah katakan Muslim. Kalau saat ini kita saksikan sebagian bahkan mungkin beragama yang lain, ada Kristen dari mereka dan semacamnya, khususnya seperti Libanon. Di Libanon itu mungkin saja ditemukan bahwa orang yang katakan nasabnya masih bersambung kepada Nabi, tapi dia sebagai Kristen, gitu ya. Maka itu tidak mungkin. Pemahaman ketiga adalah lebih sempit dari pemahaman kedua, yakni keturunan tidak Bani Hashim, tetapi keturunan Rasulullah melalui Sayyidah Fatimah dengan Imam Ali. Tetapi semua keturunan yang kita di Indonesia menyebutnya sebagai para sada, para habaib, syarifah ketika perempuan. Itu semua dimaksudkan dengan kata Ahlul Bait dalam ayat ini. Ini juga adalah tidak bisa diterima karena bertentangan dengan innama yang masih pembatasannya terlalu besar. Yang kedua adalah juga bertentangan dengan konsep kemaksuman yang dipahami dari ayat ini karena tadi penjelasan yang tadi. Karena jelas bahwa antara keturunan Rasulullah ada juga yang misalnya tidak Muslim atau juga tidak mencerminkan yang seharusnya, yang tidak maksum dengan kata lain. Kemudian pemahaman yang berikutnya, yakni yang keempat, ya, 1, 2, 3, 4, yaitu bahwa yang dimaksud dengan Ahlul Bait dalam kata ini adalah istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berangkat daripada pemahaman bahasa di mana kata ahlu, yakni penduduk rumah, itu maksudnya adalah istri. Jadi orang Arab mengucapkan atau membahasakan istri itu dengan ahli misalnya. Ahlu baiti maksudnya adalah orang rumahku, artinya istri. Nah, pemahaman ini adalah bertentangan dengan apa? Dengan pertama, secara bahasa ayat ini menyebutkan pada potongan ayat ini menyebutkan ankum, innama yuridullahu liyudhiba ankum. Ya, kum itu dalam bahasa Arab artinya adalah kata ganti kalian laki-laki, bukan kalian perempuan. Untuk kalian perempuan adalah ankunna, bukan ankum. Memang di awal ayatnya atau ayat sebelumnya itu menunjukkan kepada antunna, kalian. Bahkan memang secara jelas dalam ayat itu disebut ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, lastunna ka'ahadin minan nisa, kalian tidak sama seperti perempuan-perempuan lain. Jika kalian bertakwa, maka Allah akan berikan pahala kalian 2 kali, pahala karena melakukan ketakwaan dan pahala menjaga nama baik Nabi, ya, sebagai istri Nabi. Tetapi sebaliknya, jika kalian melanggar, maka Allah akan berikan pahala dosa 2 kali. Kenapa? Karena selain dosa pelanggaran, juga dosa karena mencoreng nama baik Nabi. Terus, jadi ayat ini adalah memang untuk istri-istri Nabi hingga sampai kepada ayat innama yuridullahu liyudhiba ankum. Di situ berubah dari antunna, ankunna, minkunna, berubah menjadi ankum wa yutahhirakum. Itu artinya di sini berbeda dengan yang di atas itu secara bahasa. Yang kedua adalah atau kita sebutkan pada yang selanjutnya, pemahaman yang kelima adalah yang menunjukkan bahwa ayat yang dimaksud dengan Ahlul Bait ini adalah istri-istri Nabi ditambah dengan Sayyidah Fatimah, ditambah dengan Imam Ali, dan ditambah dengan Imam Hasan dan Imam Husain. Jadi istri Nabi plus dengan katakan anak dan cucu dan menantu. Ini secara bahasa mungkin masih benar, dan secara tadi kata ganti ankum juga benar, ya, karena
Karena dalam bahasa Arab memang kata antum, kata assalamualaikum itu memang mencakup laki dan perempuan. Jadi kalau kita mau mengucapkan salam di hadirin yang ada laki dan perempuannya, tidak perlu assalamualaikum waalaikumsalam, tidak perlu, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah mencakup laki dan perempuan. Sehingga ketika ayat ini mengatakan innama yuridullahu liyudhiba ankum wa yutahhirakum, itu mencakup laki dan perempuan. Bisa benar dengan pemahaman ini secara bahasa benar. Tapi akan salah ketika kemudian kita pahami tadi bahwa ini ayat menunjukkan kemaksuman. Sementara istri-istri Nabi tidak bisa dipastikan maksum. Kenapa? Karena ada kejadian, realitas, sejarah mencatat ada perang antara Aisyah Ummul Mukminin dengan Imam Ali. Aisyah Ummul Mukminin memimpin sebuah pasukan yang disebut dengan peperangan Jamal dengan Imam Ali, dan itu terbunuh banyak orang di situ, tidak ratusan, mungkin sampai ribuan. Dan tidak mungkin kita katakan Imam Ali benar dan Sayyidah dan Aisyah, wahai istri Nabi, kalian kalau begini, itu menunjukkan bahwa mereka tidak maksum, bahwa jika kalian melakukan kejahatan, jika itu menunjukkan bahwa mereka tidak maksum. Ya. Jadi sehingga ini akan bertentangan. Kemudian dalil yang ketiga bahwa kalau istri Nabi itu bagian dari ahlul bait yang juga maksum, maka mestinya, ini cara logika kita, mestinya Ummul Mukminin Aisyah di saat berperang melawan Imam Ali dan mengajak yang lain untuk bergabung dengan dirinya, itu akan menggunakan ayat ini, akan mengatakan aku ahlul bait, marilah bergabung denganku, akulah yang disucikan oleh Tuhan, aku pasti benar. Tapi Aisyah tidak begitu, justru Aisyah mengangkat baju Utsman yang belum murah darah dengan mengatakan ayo kita tuntut balas darah terbunuhnya Utsman. Dan Imam Ali dianggap sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman menurut tuduhan Ummul Mukminin Aisyah, sehingga kemudian mengajak untuk perang. Dan Imam Ali di saat itu belum mau untuk mengkisos, karena Imam Ali berharap dipastikan dulu, dikatakan disepakati sebagai ada pemimpin gantinya katakan Khalifah Utsman saat itu. Ya, ini Imam Ali sendiri ketika sudah ada katakan aklamasi yang memang diperlukan supaya orang tidak lagi memberontak kepada Imam Ali, katakan sudah teraklamasi atau diterima secara aklamasi Imam Ali jadi imam, saat itu Imam Ali akan memutuskan untuk kemudian mengkisos siapa yang terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman. Tapi Aisyah mengatakan ya tidak, kita putuskan dulu ya, kemudian baru diangkat, katakan dipilih Imam Ali. Dan dia tidak menyetujui itu karena terjadi kemudian peperangan. Ya, kemudian pemahaman yang terakhir, yaitu yang keberapa, yang keenam kali ya, bahwa ahlul bait yang dimaksudkan adalah hanya Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan dan Imam Hussein, itu 4 orang, ditambah dengan Nabi sendiri yang kelima, ya, sehingga kemudian inilah yang disebut dengan ahlul kisah, karena Nabi menyelimuti mereka, ya, dan kemudian Nabi berdoa, ya Allah, inilah ahlul baitku, dan sucikan dari mereka, jauhkan dari mereka segala nista, segala dosa. Dan di saat itu, menurut paling tidak sebagian versi riwayat menyatakan bahwa Ummu Salamah, salah seorang istri Nabi, juga ingin dan meminta kepada Nabi untuk bergabung masuk dalam selimut tersebut, tetapi Nabi mengatakan anti ala khair, engkau adalah orang baik wahai Ummu Salamah, tapi tidak masuk dalam ahlul bait. Ini juga sekaligus membantah dalil yang atau pemahaman yang ke-5 sebelumnya, bahwa
istri-istri Nabi masuk kepada Ahlul Bait karena ditolak oleh Nabi sendiri untuk masuk kepada Ahlul Bait. Jadi dengan pemahaman ini Syiah meyakini hanya 4 orang dari keluarga Rasulullah yang hidup saat itu, itulah yang dimaksud dengan Ahlul Bait dalam ayat ini. Yang itulah yang pasti maksum, dan itulah yang kemudian menjadi pengganti Rasulullah di saat beliau wafat. Dan kemudian ada hadis yang dikenal dengan hadis Saqalain, itu hadis 2 pusaka, yang menjadi penutup pembahasan kita, di mana pada hadis 2 pusaka di mana Ahlus Sunnah juga meyakini akan kesahihan dan kemutawatirannya, termasuk misalnya Muslim dan juga beberapa kitab hadis lain, ya, menyebutkan bahwa Nabi mengatakan dengan beberapa versi yang berbeda, aku tinggalkan untuk kalian 2 pusaka yang kalian akan selamat, tidak akan tersesat ketika berpegang teguh dengan keduanya, yaitu Al-Quran dan itrah keluargaku, yakni pribadi-pribadi daripada keluargaku. Yang mana kemudian dalam hadis yang lain Nabi menyampaikan itu dalam Haji Wada, dan Nabi juga menyampaikan bahwa uzakirukum bi ahli baiti, aku ingatkan, aku pesankan kalian dengan ahlul baitku. Dan sesuai dengan hadis-hadis yang kita terima dari para imam ahlul bait, juga diterima oleh ahlus sunnah seperti dalam kitab Ya Nabi'ul Mawaddah yang dikarang oleh seorang ulama Hanafi yang bernama Al-Qunduzi, itu menyebutkan bahwa Nabi di saat turun ayat tadi yang kita baca, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasulah wa ulil amri minkum, itu ketika sahabat bertanya siapa ulil amri itu, maka Nabi menyebutkan merekalah adalah orang-orang yang akan melanjutkan misi dan risalahku, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, kemudian Husain, kemudian Ali bin Husain, kemudian Muhammad bin Ali Al-Bagir, kemudian Ja'far bin Muhammad As-Sadiq, dan kemudian Musa Al-Kazim, kemudian Ali Ar-Ridha, kemudian Muhammad bin Ali Al-Jawad, kemudian Ali bin Muhammad Al-Hadi, dan kemudian Hasan bin Ali Al-Askari, dan Muhammad Al-Mahdi. Itu 12 imam yang disebutkan oleh Nabi yang tertera dalam kitab Ahlus Sunnah. Tentu kalau kita mau lihat dalam kitab-kitab Syiah akan banyak kita temui hadis yang seperti itu, selain adanya setiap imam kemudian menunjuk imam berikutnya, memperkenalkan imam berikutnya kepada sahabat-sahabat khususnya, karena kondisi yang mungkin tidak bisa umum pada sebagian kondisi atau secara umumnya. Tapi yang pasti bahwa setiap imam menunjuk kepada imam berikutnya, itulah pribadi-pribadi maksum yang diyakini, dan sekaligus itu menerjemahkan hadis Saqalain yang menyebut itrati ahli baiti. Jadi tidak hanya ahli baiti yang tadi dalam ayat ketika turun itu, tapi itrati ahli baiti, yakni trah daripada keluargaku. Ternyata trah itu juga bahasa Indonesia. Trah itu adalah keturunan khusus. Ya, kalau di sebagian tempat itu, misalnya di Madura ada keturunan-keturunan kiai itu disebut trah kiai gitu ya, dia punya trah. Itu dari bahasa Arab itrah yang dalam hadis ini juga disebut. Yaitu kira-kira pembahasan saya tentang kemaksuman imam. Minta maaf panjang karena memang susah untuk bisa diringkas kembali, dan kemudian minta maaf juga adanya gangguan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.